Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu 31 Mei tahun 2025, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 25. Bilangan pasal 25, demikianlah firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel." Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon, dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak, di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lawanlah orang Midian itu, dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu." Dengan tema, apa catatan terakhir hidup kita? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pada akhirnya, setelah kita mati, yang tertinggal hanyalah catatan tentang hidup kita. Apa yang menjadi catatan terakhir hidup kita? Apa yang ingin kita inginkan dari orang lain saat mengenang kisah hidup kita? Nas kita hari ini mengisahkan tentang umat menyembah Baal Peor. Penyembahan ini membuat Tuhan begitu murka. Tuhan memerintahkan supaya semua pemimpin bangsa itu digantung di hadapannya di tempat terbuka, supaya murkanya yang menyala-nyala itu surut dari Israel. Di ayat yang keempat, murka Allah begitu dahsyat sehingga orang yang mati karena tulah itu berjumlah 24.000 orang. Di ayat 9. Meskipun peristiwa yang dicatat di sini pada dirinya sendiri sudah sangat menyedihkan, namun yang lebih menyayat hati lagi, peristiwa ini adalah catatan terakhir dari generasi pertama yang keluar dari Mesir. Jadi catatan paling akhir dari generasi yang keluar dari Mesir, yang paling banyak melihat mujizat Allah, adalah penyembahan berhala yang membuat Allah begitu sedih dan murka. Kisah ini memberi kita peringatan bahwa umat Allah secara berkelompok maupun pribadi dapat mengakhiri hidupnya dengan catatan yang begitu memalukan dan menyedihkan. Karena itu, mulai sekarang kita harus hidup dengan mempertimbangkan
catatan hidup seperti apa yang akan kita tinggalkan nantinya. Sebagai orang Kristen, kita menyandang nama Allah dan Kristus. Jika kita meninggal dengan catatan buruk, nama Allah ikut terseret. Jika kita meninggal dengan catatan yang baik, nama Allah dipermuliakan. Setelah kita meninggal, harta yang sekarang kita kejar dan kita anggap begitu bernilai, tidak lagi memiliki nilai penting. Satu hal yang jauh lebih penting adalah catatan terakhir tentang hidup kita. Dalam hidup, penting bagi kita menjaga integritas moral dan menjauhkan diri dari godaan yang bisa menyesatkan kita. Mari kita memikirkan apa yang harus mulai kita kerjakan sekarang, supaya catatan terakhir tentang kita adalah hidup yang diperkenan dan memuliakan Bapa di surga. Bandingkan dengan Matius 5 ayat 16. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini boleh mengingatkan kami. Kami mohon ampun jika selama ini kami hidup dengan sesuka hati kami, mengikuti ego kami, mengikuti segala hal yang menurut kami benar secara pribadi. Mampukan Tuhan untuk waktu-waktu yang ke depan, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahwa ternyata kehidupan kami adalah kesaksian akan kasih-Mu yang nyata. Biarlah selama kami hidup ini Tuhan, kami boleh berkata, bertindak, dan berpikir hal yang baik. Sehingga ketika kami meninggal nanti, orang-orang akan merasakan cinta kasih-Mu melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.